Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman semua, pembacaan ini bersifat general reading dan bisa juga ya dalam pembacaannya vice versa nih, kebolak-balik. Mungkin kamu yang ngerasain ini atau seseorang memang yang sedang merasakan hal ini ya, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Mohon dukungannya teman-teman semuanya. Semoga channel ini terus berkembang dan terus maju. Oke, terima kasih banyak. Yuk kita simak untuk pembacaan kita hari ini. Ada Ace of Swords dengan Nine of Wands dan ada Five of Pentacles, Knight of Cups. Oke, seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu atau ada seseorang ya saat ini tidak bisa melepaskan ikatan ya, perasaan ya. Kalau aku lihat dari The Devil di sini, antara kamu dengan dia sedang mengalami sebuah konflik ya, dimana barangkali teman-teman di sini sudah betul-betul berpisah gitu dengan dia, tetapi di antara kalian sama-sama masih saling membutuhkan. Di kamu masih sering ingat dia, begitupun juga dia terhadap kamu. Dan energi yang tertangkap di The Devil di sini lebih kepada energinya cocok gitu ya. Kalau ngerasa cocok nih Mas Manda, kenapa dia lepas dari kamu? Oke. Kita lihat di bottom of the deck-nya ya, ada aura dimana perasaan nyaman, perasaan hangat, perasaan bagus, perasaan ya memang kamu itu adalah seseorang yang dia inginkan gitu ya, seseorang yang mungkin dari dia masih remaja sampai saat ini usianya sudah terbilang cukup dewasa ya, berharap menjumpai sosok pasangan seperti yang dia inginkan, sosok yang ideal seperti apa yang dia cita-citakan. Dan nampaknya kamu adalah sosok seseorang tersebut yang mampu menundukkan ya hawa nafsunya, terus juga rasa egoisnya. Orang ini termasuk juga orang yang sangat aku lihat egois ya. Dia juga punya ambisi yang cukup besar dalam kehidupan, bukan hanya dalam percintaan ingin mendominasi hubungan, tetapi juga dalam karir, pekerjaan, atau bidang hal lainnya. Dia selalu ingin jadi yang utama dan selalu ingin orang-orang tuh mendengar apa yang jadi ucapannya ya. Sebut saja dia ingin memerintah segala sesuatunya, ingin atas kendali dia ya. Dan terlihat di sini seseorang ini banyak mengetahui tentang bagaimana dirimu saat ini ya. Karena hal tersebutlah, karena pengetahuan dia terhadap kamu, merubah cara berpikir, merubah bagaimana dia memperlakukan kamu gitu ya. Kalau kamu di sini, aku lihat energi dia yang tentu saja mengarah kepada kamu, tentu saja di dalam perasaannya ini ya. Dia ini memang seperti kesulitan untuk melepaskan kamu, seperti punya apa ya, kayak ada sesuatu yang menjaga perasaannya, yang menjaga langkahnya untuk tidak bisa meninggalkan kamu, yaitu pikirannya dia. Karena di sini dia sudah mengetahui banyak hal tentang diri kamu, dan kemungkinan besar hal-hal yang baik, hal-hal yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, hal-hal yang tidak pernah dia dapat dari orang-orang yang mungkin pernah dekat sebelumnya, itu ada di kamu semua, apa yang dia inginkan, sehingga merubah pikiran dia gitu teman-teman ya, untuk move on atau berusaha untuk menjauh dari kamu. Walaupun memang saat ini di sini terlihat antara kamu dengan dia sepertinya ada sebuah masalah.
kamu dan dia saat ini mungkin saja sedang tidak berkomunikasi, mungkin saja sudah lama juga tidak ada pergerakan atau pertemuan atau hubungan lagi. Tetapi di sini energinya seseorang ini masih memiliki kekuatan yang cukup besar. Dia memiliki perasaan yang besar sama kamu gitu. Sudah banyak mungkin hal yang sudah dilakukan dengan kamu, ya perjuangan dia untuk ngejalanin hubungan sama kamu. Entah apa yang dia yang dia sudah dia kan di sini mengatakan bahwa dia mempertahankan ya, gitu, mempertahankan perasaannya terhadap kamu. Selama ini dia sudah berjuang gitu ya, mungkin sebisa dia untuk benar-benar ingin move on dari kamu, tapi kenyataannya tidak bisa dia lakukan. Di Nine of Wands di sini dia udah babak belur sebenarnya teman-teman, karena kalaupun dia kembali dia juga nggak dapet kebahagiaan ya, karena di sini aku rasa memang ada sebuah kendala yang juga jadi ujian di hubungan kalian, yaitu jarak ya, jarak dan juga perasaanmu yang sepertinya sudah mulai berkurang gitu. Dia merasakan hal ini, sangat merasakan. Jadi makanya dia tuh berjuang ya untuk mempertahankan gitu, supaya kamu tuh masih bisa diajak komunikasi. Jadi barangkali beberapa waktu ke belakang ini teman-teman sudah betul-betul putus komunikasi dan tidak berhubungan, tapi dia berjuang lagi nih ya, supaya terkoneksi lagi, berhubungan lagi gitu kamu sama dia. Namun di sini belum ada pertemuan, belum ada saling bicara tatap mata gitu ya, belum. Tapi kalau untuk komunikasi di sini sudah ada pergerakannya dan sudah cukup lama dia lakukan. Kalau memang belum, nanti dalam waktu dekat ini teman-teman ya, dia akan melakukan pergerakan itu sama kamu dan dia akan melihat, merasakan. Nah, kamu sudah banyak berubah perasaannya kepada dia. Dia ngerasain banget perubahan kamu. Dia menarik energi. Ya mungkin pada saat bicara dengan kamu dia kerasa banget nih kamu seperti reaksinya santai, tidak membara, tidak ada keinginan mungkin untuk merayu dia atau beromantisan dengan dia, bermesraan dengan dia. Dia merasakan hal tersebut. Akhirnya hal itu membuat dia kebingungan ya, dan juga ngerasa dilema gitu. Kalau ditinggalkan dia masih besar banget nih harapannya atau cintanya sama kamu, karena dia ngerasa melihat sesuatu di diri kamu nih. Cita-cita dia itu mungkin selama ini sulit buat dicapai, dan ternyata orang yang ya kamu gitu ya, orang yang bersama dengan dia baru terlihat setelah dia sudah ada jarak dengan kamu, baru ngeliat nih kamu seperti apa, keunggulan kamu kayak mana pada saat sudah tidak dekat lagi, sudah tidak romantis lagi, sudah tidak mesra lagi. Dia ngerasain ternyata gitu. Dan ini yang membuat dia juga merasa kayak kehabisan tenaga ya. Kehabisan tenaga untuk mendekati kamu tuh, kayak dia hilang hilang apa ya, bukan hilang semangat, tetapi ada perasaan di mana ada ucapan, mungkin ya bukan perasaan tapi ucapan di mana dia dulu mungkin benar-benar sudah mengatakan itu kepada kamu ya. Intinya dia pernah menyepelekan, pernah berbicara sesuatu yang menyatakan bahwa kamu ini bukan siapa-siapa, kamu nggak bakal mungkin gitu ya membuat dia akan kembali ke kamu atau akan lama dengan kamu gitu dalam hubungan. Tapi nyatanya benar. Apa yang dia katakan itu benar. Nyatanya kamu memang sulit buat dilupakan. Bahkan dia pergi dari kamu beberapa lama aja nggak bisa gitu. Karena dia termasuk orang yang pintar ya teman-teman ya. Pemikirannya, bagaimana cara dia bertindak dalam kehidupan juga orangnya pintar. Orangnya bener-bener kayak teliti banget sih, mau deket sama siapa, mau partneran sama siapa, dia paham gitu ya karakter seseorang. Jadi dia juga jarang menjumpai permasalahan gitu di dalam sebuah hubungan, karena dia selalu kayak jaga jarak ya. Dia juga nggak gampangan orangnya dekat dengan siapa gitu yang mungkin menarik di mata, menarik di penampilan, belum tentu
di perasaan, karena perasaan dia selalu menangkap hal yang kurang nyaman pada saat dia berjumpa dengan satu orang, beberapa orang. Jadi susah ya buat dia itu dapet teman, buat dia itu punya saudara jauh tuh susah, karena memang hatinya ini peka banget, dan orangnya memang perasa, dan orangnya juga termasuk yang susah buat bergaul gitu ya. Maunya dia dalam lingkup yang sedikit aja, ya kamu, ya keluarganya gitu ya. Orangnya nggak suka cari kesenangan lebih gitu ya. Yang penting kamu sudah membuat dia bahagia, ya dia mager gitu di kamu. Dan ini yang terlihat di dua kartu ini, kamu sekarang jauh banget gitu berbeda, dan dia ngenangkep banget perasaan dan perubahan kamu. Dan dia menawarkan lagi gitu, betul nggak, yang sudah ngalamin ya. Kalau belum, ini dia akan menawarkan sebuah hubungan kembali. Dia berkomunikasi dengan kamu lagi, buka blokir, mungkin ada yang diblokir ya, atau mungkin sudah membuang kartu, dia mencari, kan dia masih simpan, karena aku rasa di sini dia juga ada seperti tujuan ya. Dia membuat penderitaan di awal, memblokir, terus mengurangi komunikasi, tidak lagi bertemu, tetapi dia punya sebuah rencana jikalau dia jalan ke depan dan dia nggak ketemu lagi dengan partner yang cocok, yang sesuai, yang ideal seperti apa yang dia inginkan, maka ada kemungkinan dia akan kembali. Makanya dia nggak membuang, karena di sini juga dia tidak benci kamu, tapi justru karena mungkin dia banyak menjaga jarak dengan kamu karena kondisi kamu sih, kalau aku lihat seperti itu ya. Dan kondisi kamu di sini udah mulai benar-benar berubah, dan kamu juga kayak punya perasaan dengan orang lain ya. Penilaian kamu mungkin terhadap dia yang sekarang jauh menurun dibandingkan di awal kalian dulu ketemu, saling kenal gitu. Dan yang sekarang jauh lebih kurang, kurang lah intinya, tidak bisa menarik perhatiannya kamu. Tapi kamu di sini terlihat tetap baik, ramah ya, ramah, baik hati sama dia. Ya, tapi tidak bisa menuruti dan tidak bisa mengikuti apa sih yang menjadi permintaan atau keharusan kamu ya dalam hubungan yang sekarang dengan dia. Jadi jarang banget kamu merealisasikannya gitu. Jadi kayak kamu ngobrol sama dia, hubungan lagi sama dia, tapi kalau dia minta apa gitu kamu agak kayak mageran. Jadi kayak kepingin gantian dari dia usahanya. Jadi dia emang usaha, dia berusaha gitu buat ngedeketin kamu, tapi nggak mampu buat menarik kamu lebih jauh gitu ya. Karena di sini kamu punya perasaan lain dengan orang yang berbeda, bukan dengan dia lagi. Dan di sini ada Five of Pentacles. Aku rasa kenapa sih gitu ya, saat ini seseorang ini merasakan hal ini sama kamu. Aku lihat di sini kamu punya kehidupan yang jauh lebih baik dari dia. Jadi dia nggak bisa kemana-mana tuh teman-teman, nggak bisa move on. Karena dia nggak ada yang apa ya, kayak nggak ada yang sederajat gitu sama dia, nggak ada yang selevel sama dia, ya cocoknya sama kamu. Makanya dia kembali lagi ke kamu gitu. Meskipun di sini kamu mungkin udah nyuekin dia, udah nggak lagi ngajak hal-hal yang menyenangkan dengan dia gitu ya, mengajak bahagia lah intinya. Kamu sering memberikan apa, kejutan, kesenangan sama dia. Sekarang-sekarang tuh enggak, tapi dia kayak yang selalu ngintilin kamu dan gak bisa lepas dari kamu. Dan ini yang terjadi ya buat teman-teman yang belum ngalamin, dia ini bakalan terus ngintilin kamu dalam ke segi apa ya, kayak kamu mau ngomong sejelek apapun ke dia ya, dia nggak akan terpengaruh gitu. Intinya dia pengen sama kamu, bareng kamu lagi, pengen ngejalin hubungan lagi sama kamu, tapi kamunya aja yang kurang percaya sama dia, kurang rileks ya sama dia, karena kebenarannya sudah terungkap semua, karena juga kamu banyak disusahkan ya di sini ya, dipersulit gitu jalan kebahagiaan kamu sama dia. Kamu kayak nggak bisa bahagia ya, dia selalu kayak meminta sesuatu lah dari kamu, entah itu perhatian atau hal lainnya yang membuat kamu kayak terbebani ya dekat kembali dengan dia. Dan di sini kamu jadi berusaha buat cuek nih supaya dia tahu diri lah intinya gitu, untuk menjauh dari kamu. Tapi aku ngerasanya enggak sih, kayak kamu tuh tetap ramah sama dia, baik sama dia ya, tidak ada kayak nggak ada punya rencana buat ngejatuhin dia atau memperlakukan dia dengan
kurang baik gitu. Kamu masih kayak jaga jarak aja, mengurangi intensitas komunikasi, dan itu benar-benar terjadi gitu di dalam hubungan ini. Komunikasinya lama, terus nanti nyambung lagi, nanti teleponan lagi, atau mungkin ngobrol lagi, tapi tidak sering. Tapi itu yang membuat hubungan ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini kamu lebih kayak sering mengarahkan dia kepada hal-hal yang baik. Gimana ya? Kamu kan punya kehidupan yang jauh lebih sempurna dari dia. Kamu bisa memberikan saran sama dia. Jadi dia banyak ngikutin apa yang kamu ucapin, apa yang kamu saranin, itu banyak diikutin sama dia. Gitu teman-teman. Jadi tanpa sepengetahuan kamu, kan dia orangnya nggak ngucapin ya, nggak ngomong kalau dia habis melakukan apa yang kamu saranin, dia nggak bicarain itu, dia diem aja. Tapi apa yang kamu omongin itu, yang kamu nasehatkan ke dia, dia jalanin gitu, karena dia juga pengen ada perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Di sini kan dia lagi dalam keadaan susah hati ya, susah hati, susah pikiran, karena juga memang kelihatan kayak ada penyesalan, dan dia nyadar dia punya kesalahan, jadi dia nggak bisa berbuat macem-macem sama kamu, dan dia benar-benar ngejaga privasi kamu, bahkan kayak jauh lebih menghormati kamu dari sebelumnya. Di Five of Pentacle di sini aku ngerasa lihat dia ini kayak mau melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Dia kayak mikir-mikir kamu baik sama dia gitu, banyak di pikiran dia kamu udah dites mungkin ya, dia melakukan sesuatu hal di luar kendali kamu atau di luar kuasa kamu, tapi kamu bisa ngelewatin terus tanpa mencurigai itu adalah perbuatan dia, itu adalah atas kesalahannya gitu ya. Kayak kamu selalu maafin dan memberikan kesempatan, tapi kamu kayak jaga jarak, dan dia ngerasain tuh kamu berubah, jaga jarak, ucapan kamu, reaksi kamu tuh ketahuan banget sama dia, yang bikin dia kayak nggak percaya diri gitu ya, buat lebih ngomongin atau ngebanggain dirinya. Di sini kayak ada pingin ngebanggain dirinya di Knight of Cups. Dia kembali mau menceritakan tentang keberhasilannya dia atau apa yang sudah dia alami tanpa selamat sedang tidak bersama dengan kamu gitu. Tapi dia langsung gengsi gitu, kayak malu ya, bukan gengsi karena apa, tapi kayak malu sama kamu lebih teratur hidupnya, lebih bagus, lebih disiplin. Ini membuat dia kayak banyak mikir, oh iya ya, mungkin ya dia banyak kesalahan, dia banyak apa ya, kayak ngerti lah kalau dia sekarang lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja gitu. Jadi dia pengen berubah, pengen kamu percaya lagi ke dia gitu. Tapi dia pelan-pelan sih, nggak maksain kehendak dia untuk dapetin kamu banget. Tapi di sini kelihatan dia menawarkan hubungan itu, tapi kamu kayak ngerespon dia santai ya. Ini yang membuat dia kayak bertanya-tanya apakah kamu masih mencintai dia apa enggak. Kita lihat lagi ya apa yang dia lihat dari kamu, kenapa dia pingin kembali atau pingin dekat sama kamu lagi. Ode lagi. Oke, di sini ada kontrak. Kenapa dia harus kembali lagi sama kamu? Di sini kamu kayak sepertinya kalau dia deket sama kamu, dia punya kesempatan hidup yang jauh lebih baik dari dia tanpa kamu gitu. Jadi dia mengingintilin kamu di sini ya, karena di sini banyak mendapatkan keuntungan gitu dari banyak hal. Dia mungkin salah awalnya dulu memperlakukan kamu, berbuat sesuatu yang mungkin kurang adil, dan kali ini dia ngerasain banget selama nggak ada kamu tuh nggak ada hal yang enak yang dia rasa, tapi pas deket sama kamu tuh kayak selalu dapet hal-hal yang baik gitu loh. Dia ngerasain itu hal-hal yang baik, rezekinya baik, terus ada keadilan gitu, entah kenapa, tapi dia berasa kalau deket sama kamu tuh banyak hal-hal yang baik yang terjadi di dalam
kehidupannya dia sehari-hari. Entah ini karena mungkin dia dengerin nasihat kamu, atau karena dia sekarang-sekarang mulai, atau dulu juga mungkin karena masih ada kamu yang ngelindungin waktu dulu ya, masih ada yang kamu yang ngelindungin, yang berjuang di dalam hubungan, yang menutupi segala kekurangan. Tapi selama nggak ada kamu, dia bener-bener jatuh, bener-bener banyak hal-hal yang negatif yang dia alami. Terus makanya dia kembali lagi ke kamu tuh karena kamu tuh bisa membuat apa ya, kayak ngelindungin dia gitu ya. Kalau dia ini laki-laki, kamu perempuannya ya, yang rasanya dia udah banyak ngasih kamu perlindungan gitu. Tapi kalau yang di sini adalah perempuannya, kamu laki-lakinya, ya dia juga udah banyak ngasih kamu kenyamanan ya. Kenyamanan di sini yang membuat kamu tuh terhindar dari banyak masalah. Sama-sama lah, perempuan laki-laki ini kayak kehindar dari banyak masalah, kayak hidupnya lebih balance, hidupnya lebih bagus ketimbang waktu dia tanpa adanya kamu. Ini bener, bisa dicek ya, tanyain dia sama, mungkin nggak bisa ditanyain tapi kamu bisa ngerasain atau ngeliat gitu ya. Pasti pada saat kembali kamu ada perubahan apa dari dia, pasti udah kelihatan. Kenapa sih dia ngelihat pingin kembali lagi ke kamu? Apa yang dia lihat? Di sini ada community ya, tuh aku bilang juga apa, kamu mungkin kayak ramah ya, ramah, baik hati, peduli gitu dengan dia. Yang aku lihat mungkin kamu sudah kenal dengan dia, ada devil ya, dia mungkin juga udah nampakin nih emosinya, karakter jeleknya udah nampakin ke kamu, tapi kamu kayak nggak ini ya, kayak mengabaikan lah hal-hal yang jelek pada diri dia. Jadi kamu nggak fokus terhadap kekurangannya dia, atau yang terlihat nyata gitu jeleknya. Karena ya gimana ya, namanya partner, mungkin kamu lihat dalam sebuah hubungan kan harus banyak sabar, banyak menerima kekurangan. Bukan berarti mengalah atau tunduk dengan segala keburukan dia ya, tetapi waktu itu kan mungkin kamu berpikirnya dia akan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya dengan kesabaran kamu, dengan banyak pertolongan yang kamu berikan ke dia. Pada akhirnya apa, kesempatan yang kali ini dia kembali ke kamu, kan kamu di sini sudah banyak berubah, kerasa sama dia ya perubahannya. Dan ini yang dia kejar dari kamu, karena ya memang dari kedua kartu ini kamu selalu memberikan hal-hal yang baik ya. Jadi hidupnya jadi bagus, jadi enak, jadi nyaman, kayak dapat sesuatu hal yang bagus dari semesta gitu deket sama kamu. Entah kamu di sini mungkin energinya lebih tinggi dari dia, sehingga kamu tuh kayak ngebantu dia buat naik terus. Jadi hati-hati teman-teman, kalau dia datang dengan banyaknya apa ya, kayak dia banyak masalah terus deket kamu nanti hilang lagi. Ya seperti itu ya. Dan kali ini tuh kayak dia tuh mau berubah ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Mungkin kamu juga udah berhati-hati nih, orang cuman pingin cari keuntungan. Ya betul, memang dia ingin memperbaiki diri dia dulu nih, karena memang di beberapa lama tidak bersama dengan kamu dia banyak ngalamin hal yang kurang enak, bahkan mungkin juga dia terlibat dalam sebuah konflik atau kasus yang menjerat dia ke dalam hukum ya. Dan dia mulai mendekati kamu lagi, mungkin ada banyak yang dia dapat gitu, yang dia peroleh. Dan di sini juga dia ngerasa kamu tuh punya banyak relasi, punya banyak ide, punya banyak hal yang bisa dibagi yang positif-positif ke dia, sehingga dia itu juga banyak mengambil ilmu ya, atau banyak mendapatkan bantuan dari kekuatan yang kamu punya. Di sini kamu bener-bener orang yang kuat, yang mengetahui, dan kamu juga banyak partner ya, jadi kamu banyak yang membantu. Bahkan kalau dia punya masalah nih, dari kamu turun tangan sendiri aja udah selesai gitu, nggak perlu bantuan dari orang lain. Dan ini yang dia rasakan, deket sama kamu tuh justru kayak nyaman, bahagia, gembira terus bawaannya, dan kayak kerasa dia punya banyak teman, kayak terpandang gitu di masyarakat, atau dia punya rasa kepercayaan diri pada saat bersama dengan kamu. Mungkin karena di sini juga kamu banyak mempoles dia ya dari kekurangan-kekurangan yang dia miliki, sehingga dia tampak lebih bagus di depan orang. Jadi dia tuh banyak dihargai, dihormati, dan punya beberapa circle juga. Mungkin itu juga atas bantuan, atau mungkin memang terjadi karena penampilannya lebih baik dari sebelumnya. Dan ini kan ada kekuatan dari kamu gitu, ada jembatan lah awalnya ya dari kamu yang memberi peluang itu semua terjadi di dalam kehidupannya dia.
Dan kenapa dia deket sama kamu, mau deket sama kamu lagi ya karena hal tersebut. Lalu kenapa lagi ada strong warming ya, orang ini lagi ada masalah teman-teman, lagi punya badai dalam hidupnya, ada mungkin punya permasalahan yang bener-bener gak bisa dia selesaikan sendiri, entah ini tentang konflik dia dengan beberapa orang atau keluarganya, atau memang dengan dirinya sendiri yang mungkin saja dia terkena sesuatu hal masalah, ya mungkin dia sakit gitu ya, yang gak ada obatnya, tapi gak ada yang ngurusin dia, tapi dengan kamu mungkin dia ngerasa bisa ya tenang, bisa ya, intinya kembali ke kamu adalah bukan untuk mengambil keuntungan, tapi yang dirasa oleh dia adalah kamu di sini kan banyak ini ya, banyak kelebihan gitu. Mungkin kamu bisa merawat dia gitu. Tapi di strong warning di sini bisa jadi dia tuh banyak masalah sih, bisa keuangan atau nggak punya pekerjaan gitu ya, atau masalah-masalah lainnya yang dia mungkin tidak bisa melakukan perubahan, terus penyelesaian, dan dia harus kembali ke kamu untuk meminta tolong, bahkan mungkin untuk merefreshkan tenaganya atau kekuatannya untuk dia bisa menghadapi badai ini gitu ya. Nasihat dari kamu itu sangat diperlukan sama dia, karena kamu masih didengar, apa yang kamu ucapin itu semua benar, semua nyata. Jadi dia tuh kayak kecanduan ya buat sharing sama kamu tentang masalahnya, dan saat ini dia lagi bener-bener dalam keadaan susah, lagi banyak masalah dalam kehidupannya sehari-hari, entah itu pernah penyakit atau karena dia punya masalah hal lainnya dalam kehidupan yang sekarang. Jadi deketin kamu itu mungkin ingin cari tempat aman atau biar hatinya tenang, damai. Mungkin dia udah tahu kamu siapa ya, jadi dia bisa belajar ketenangan dari kamu. Action teman-teman ya, di kamu itu memang acts of service-nya juga bagus ya, dan ramah. Walaupun kamu di sini terkesannya sibuk, gak punya waktu, tapi kamu kayak selalu nyempetin ya, selalu ada waktu buat dia, dan ini yang nggak bisa dia lupain. Makanya sekarang tuh dia lebih kepingin kembali ke kamu tuh, dia ngerasain punya banyak waktu, punya kesulitan, itu ada selalu bantuan dari kamu. Ini sekali lagi teman-teman ya, bukan karena dia mau ngambil keuntungan, tetapi di sini kan dia belum mendapatkan pengganti kamu atau apa yang dia lakukan. Mungkin kemarin salah meninggalkan kamu, lalu dia banyak berpikir nih di sini ya. Selama kalian di sini jaga jarak, dia banyak berpikir, banyak kelebihan yang kamu miliki, sehingga dia mendapatkan dampak baiknya gitu. Selama dia jauh dari kamu tuh banyak masalah, tapi pas deket sama kamu kayak tenang, tentrem jiwanya ya, kayak berani menghadapi badai masalah yang datang dalam kehidupannya dia. Dan termasuk dia tuh bisa action, biasanya dia cuma diem, banyak planning, banyak mikir, banyak ngayal, dan sekarang nih kayak bisa action A, B, C, D. Ini ada dorongan dari kamu, ada nasihat, ada pesan ya, dan juga mungkin energi kamu, dan dia mencontek mungkin keberhasilan kamu atau karakter kamu atau sikap kamu kayak gini, kayak apa, nular ya. Kamu selalu positif, selalu semangat, dan nular dia akhirnya juga seperti itu. Mungkin kata-kata dari kamu juga banyak memberikan pandangan baik di hati dan pikiran dia, sehingga tuh masuk dalam otaknya, hatinya. Oh iya gitu, jadi gampang lah dia bisa membangkitkan semangat itu ya, karena buktinya kamu juga berhasil gitu. Makanya dia percaya banget, diikutin lah satu-satu ya, dan dia melanjutkan perjalanannya bersama dengan kamu. Tuh, woman holding earth, kamu tuh punya kekuatan cinta, ulas asih, makanya dia masih pingin berada di jalur ini bersama dengan kamu. Ya memang kelihatannya dia banyak sekali ketakutan, karena perubahan-perubahan yang ada pada diri kamu sangat mencolok, membuat dia itu kayak takut ya kamu benar-benar ninggalin dia. Dan dia nggak mau nanti nyesel, semua perbuatan kan atas tanggung jawab dia sendiri kan. Makanya apa yang udah terjadi saat ini sampai kamu renggang komunikasi atas kesalahan dia, makanya dia nggak mau kehilangan kamu. Dan akhirnya di sini banyak melamun, banyak kan lagi ada masalah nih teman-teman. Akhirnya dia mulai ngikutin nih satu-satu, mungkin yang tadinya kurang nggak pernah ibadah jadi rajin ibadah, yang tadinya nggak percaya tentang ceramah gitu jadi ngikutin. Mungkin karena kamu, kebiasaan kamu gitu, kebaikan kamu tuh diikutin,
keturutan gitu sama dianya, akhirnya dia satu persatu masalahnya kelar, hilang. Nah, setelah mungkin beberapa belakangan ini atau nanti kalau sudah tersambung komunikasi dengan kamu, dia sudah mulai membaik, stabil, dia ada kebingungan, ada rasa takut yang dirasa di dalam hati dan pikirannya karena kamu banyak berubah nih. Kayak kamu udah nggak lagi memprioritaskan dia, nggak lagi menginginkan dia, jadi rasa takut itu muncul berlebihan. Dan dia juga sulit untuk tidur dan memang benar-benar kekurangan istirahat, dan nampaknya dia mungkin juga seperti kayak banyak diam ya, banyak diam di sini karena kamu yang mendiamkan terus gitu. Jadi kalian tuh berdua nggak pernah ngobrol lagi atau mungkin lebih dekat lagi, tapi dia ngerasain perhatian kamu dari bentuk perhatiannya mungkin karena ucapan, terus apa yang kamu beri itu yang dia rasain gitu ya. Tapi mungkin nggak seperti dulu kamu bawel, kamu banyak ngatur, tapi sekarang kayak kamu membebaskan tanpa bicara, tanpa bertindak, tapi dia mengerti gitu ya dari perhatian atau gerakan atau reaksi yang kamu lakukan buat dia, seperti itu. Oke, kita lihat ini rising dari zodiak Capricorn ya. Ada Libra, lalu Sagittarius, Taurus, Scorpio, dan ada Cancer, ada Libra, ada Aquarius ya, lalu Gemini, dan satu lagi ada Libra. Oke, teman-teman semuanya, kita cek inisialnya. H, M, B, Bella, P, Z, T, O, Y, R, S, N. Oke, teman-teman semuanya, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berpikir positif, semangat, ikuti aja ya alurnya. Kalau dia memang sulit buat dikendalikan, sudah tetap baik aja, tapi tidak usah terlalu fokus dengan masalah yang dia sedang alami. Tapi kalau memang membantu, kamu punya kemampuan, ya ikhlasin aja, bantu ya. Jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan sesuatu yang lebih. Mungkin kamu bisa lihat, kamu bisa cek dulu nih seperti apa kehidupannya. Emang bener butuh bantuan, bantu, tapi mungkin jangan sampai berharap lebih karena orang ini mungkin nggak akan bisa sampai tahun kapan untuk membalas ya. Tapi kalau dia sungguh-sungguh mencintai kamu, dia akan membalas semua apa yang sudah kamu perjuangkan kepada dia. Oke, bye-bye semuanya. Dah.